Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. Tahun 2019, dunia menyaksikan sebuah raksasa teknologi terjatuh. Huawei, pemimpin global dalam telekomunikasi, menjadi sasaran pemerintah Amerika Serikat. Dituduh sebagai ancaman keamanan nasional, Huawei dihantam sanksi yang melumpuhkan. Sanksi ini belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam cakupan maupun tingkat keparahannya. Pemerintah AS melarang perusahaan Amerika untuk berbisnis dengan Huawei. Dampaknya langsung terasa dan menghancurkan. Huawei, yang pernah menjadi simbol kecanggihan teknologi Tiongkok, tiba-tiba terputus dari komponen dan perangkat lunak penting. Masa depan perusahaan, yang dulunya cerah dan menjanjikan, kini diselimuti ketidakpastian. Dunia menahan napas, bertanya-tanya apakah Huawei bisa bertahan dari serangan gencar ini. Jawabannya, seperti yang kita tahu sekarang, adalah bukti ketahanan dan semangat inovasi perusahaan. Sanksi AS dirancang dengan cermat untuk menimbulkan kerusakan maksimal. Salah satu pukulan paling telak adalah hilangnya akses ke Android, sistem operasi seluler Google yang ada di mana-mana. Ponsel pintar Huawei, yang dulu diminati karena desainnya yang ramping dan fitur-fitur canggih, kini terancam ketinggalan zaman. Tanpa akses ke Google Play Store dan pustaka aplikasinya yang luas, ponsel Huawei kehilangan daya tariknya bagi konsumen internasional. Kemunduran besar lainnya adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan semikonduktor canggih dari produsen chip terkemuka seperti TSMC. Chip ini adalah otak dari elektronik modern yang menggerakkan segalanya, mulai dari ponsel pintar hingga komputer hingga stasiun pangkalan V-Monkey. Terputus dari pemasok utamanya, Huawei menghadapi kekurangan kritis komponen yang mendorong kesuksesannya. Kemampuan perusahaan untuk memproduksi perangkat baru sangat terbatas. Sanksi tersebut mengancam ambisi Huawei dan membuatnya terpinggirkan dari industri teknologi. Dihadapkan pada kepunahan, Huawei memilih untuk melawan. Perusahaan memulai rencana yang berani dan ambisius membangun sistem operasinya sendiri dari nol. Upaya luar biasa ini, didorong oleh rasa urgensi dan kebanggaan nasional, menghasilkan terciptanya Harmony OS. Diluncurkan pada tahun 2019, Harmony OS adalah sistem operasi yang kuat dan serbaguna, yang dirancang untuk bekerja dengan lancar di berbagai perangkat. Harmony OS lebih dari sekadar pengganti Android. Ini adalah bukti komitmen Huawei terhadap inovasi dan kemandirian teknologi. Sistem operasi ini dibangun di atas arsitektur terdistribusi, yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berinteraksi satu sama lain, dengan cara yang sebelumnya tidak terbayangkan. Harmony OS dirancang untuk mendukung masa depan kehidupan yang terhubung, mulai dari ponsel pintar dan tablet, hingga rumah pintar dan kendaraan otonom. Upaya Huawei untuk mandiri melampaui perangkat lunak. Perusahaan menyadari bahwa kedaulatan teknologi sejati membutuhkan penguasaan desain dan manufaktur semikonduktor. Bekerja sama dengan SMIC, pengecoran chip terkemuka di Tiongkok, Huawei mengembangkan Kirin 9000S. Chipset inovatif yang dibuat menggunakan proses 7 nanometer. Pencapaian ini, yang dipuji sebagai kemenangan besar bagi industri semikonduktor Tiongkok, menunjukkan kemampuan Huawei untuk mengatasi hambatan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Kirin 9000S, meskipun tidak sekuat rekan-rekan Amerikanya, merupakan langkah signifikan menuju kemandirian silikon. Chip ini mendukung ponsel pintar terbaru Huawei dan perangkat lainnya, mengurangi ketergantungan perusahaan pada pemasok asing. Pengembangan Kirin 9000S adalah bukti kekuatan kolaborasi dan tekad para insinyur Tiongkok. Inilah Sina Wealth this technology remain merskripia. Bagian 5 Ascend menuju supremasi AI. Ambisi Huawei melampaui ponsel pintar dan sistem operasi. Perusahaan ini adalah pemain terkemuka di bidang kecerdasan buatan, mengembangkan chip dan platform AI mutakhir.
Prosesor AI seri Ascend Huawei dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi, mulai dari pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami, hingga kendaraan otonom dan penelitian ilmiah. Chip ini termasuk yang paling kuat di dunia, menyaingi chip raksasa Amerika seperti Nvidia dan Google. Kecakapan AI Huawei tidak terbatas pada perangkat keras. Perusahaan ini juga telah mengembangkan MindSpore, kerangka kerja AI komprehensif, yang menyediakan alat yang dibutuhkan pengembang untuk membangun dan menerapkan model AI yang canggih. MindSpore dirancang agar terbuka, efisien, dan mudah digunakan, menjadikannya alternatif yang menarik untuk kerangka kerja pesaing seperti TensorFlow Google. Investasi Huawei dalam AI membentuk masa depan teknologi transformatif ini. Bagian 6, dampak global Huawei, tatanan teknologi baru. Perjalanan Huawei lebih dari sekadar kisah perusahaan. Ini adalah drama geopolitik dengan implikasi yang luas. Ketahanan perusahaan dalam menghadapi sanksi AS telah menantang tatanan industri teknologi yang sudah mapan. Keberhasilan Huawei dalam mengembangkan sistem operasi, chipset, dan platform AI sendiri telah menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak lagi memonopoli inovasi teknologi. Pengalaman Huawei juga menyoroti risiko terlalu bergantung pada satu negara untuk teknologi penting. Banyak negara, khususnya di negara berkembang, kini waspada terhadap ketergantungan yang berlebihan pada raksasa teknologi AS. Mereka melihat Huawei sebagai alternatif yang layak, menawarkan teknologi canggih tanpa beban politik. Kebangkitan Huawei membentuk kembali lanskap teknologi global, menciptakan dunia yang lebih multipolar. Bagian 7, momen Sputnik bagi Tiongkok. Sanksi AS terhadap Huawei memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Sanksi tersebut menguatkan tekad Tiongkok untuk mencapai kemandirian teknologi. Pemerintah Tiongkok sangat prihatin dengan implikasi kasus Huawei, telah menggandakan upayanya untuk mendukung perusahaan teknologi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada pemasok asing. Momen Sputnik bagi Tiongkok ini telah menyebabkan lonjakan investasi dalam penelitian dan pengembangan, khususnya di sektor strategis seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum. Dorongan Tiongkok untuk kemandirian teknologi bukan hanya tentang kebanggaan nasional. Hal ini didorong oleh keyakinan mendalam bahwa dominasi teknologi sangat penting untuk kemakmuran ekonomi dan keamanan nasional di abad ke-21. Pengalaman Huawei telah menunjukkan bahwa mengandalkan teknologi asing bisa berisiko. Tiongkok bertekad untuk mengendalikan nasib teknologinya sendiri. Bagian 8. Masa depan inovasi, dunia yang bertransformasi. Kisah Huawei adalah bukti kekuatan inovasi dan pentingnya ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Perjalanan perusahaan masih jauh dari selesai, tetapi kemampuannya untuk mengatasi tantangan yang signifikan telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Pengalaman Huawei telah menunjukkan bahwa bahkan dalam menghadapi hambatan yang tampaknya tidak dapat diatasi, kecerdikan dan tekad manusia dapat menang. Masa depan teknologi sedang ditulis sekarang, dan Huawei memainkan peran utama. Komitmen perusahaan terhadap inovasi dan pandangan globalnya membentuk era baru kemajuan teknologi. Karena dunia semakin terhubung, Huawei berada pada posisi yang tepat untuk melanjutkan perjalanannya yang luar biasa. Kisah perusahaan ini adalah pengingat yang kuat bahwa masa depan adalah milik mereka yang berani dan inovatif.